Harapku semoga tak sekedar harapku. Serba salah kalau pakai baju sekarang nih. Maju, ini maju, gigi maju. Aduh, mbok ketawa-ketawa toh. Seneng kalau saya gemuk kayak gini, emang harus diet nih kayaknya. Udah coba macem-macem, aku cari solusi lah, coba lah. Aku tak scroll Instagram dulu. Oke. Biasanya tuh dari selebgram influencer tuh loh. Ngapain sih biasanya Mas nyari? Cari apaan sih? Ya kan nyari info buat apa? Buat diet dong. Kau kan nih loh. Karena banyak di rumah aja. Nih. Atas kantong mata. Oke. Bawah kantong parkir. Jadi lo mau Kan diet, malu dong. ceritanya mau diet. Iya. Atau udah diet sebenarnya? Ya pengen, tapi pernah coba kemarin. Aku udah ini loh, udah cobain teh daun jati. Teh daun jati. Udah, aku udah coba puasa Senin Kemis. Oke. Udah, sahur hari Senin, buka hari Kemis. Udah loh. Sebelum ke situ kita nyapa dulu deh. Selamat datang teman-teman guys, ya kan? Kok guys, enak aja. Nggak Ini boleh ya? acara kesehatan loh. Judulnya aja dokter bilang ya. Iya. Selamat datang di Dokter Bilang. Dokter Bilang. Sehat, senang. Oh iya. Kalau gitu berarti nggak boleh guys gue. Oh ya, harus cari yang kedengerannya. Selamat datang enak. Healthy Friends gimana? Oke, siap. Berarti Gokil ya? sapaannya Healthy Friends. Healthy Friends. Siap. Nah, berarti buat Healthy Friends dan juga dokter Ibeng. Buat Mas Ibeng yang mau diet, Ya. pas banget episode ini gue akan mau bahasin diet. Sesuai dengan kondisi keuangan dan kesehatan Anda. Gitu. Daun jati gagal kan? Daun jati gagal Diet ya? teh daun jati gagal. Senin Kemis Puasa Senin Kemis gagal. gagal. Kemarin Gak makan nasi, gak makan karbo. Aku bahkan nggak makan apa-apa soalnya di rumah nggak masak. Oh iya. Ini dipecat. Iyo kan saya namanya juga ODP dong. Orang duwe penghasilan kan. Jadi ya nggak bisa masak, nggak bisa belanja. Sebenarnya ya kalau emang udah ODP nggak punya penghasilan, nggak ada yang bisa dimakan ya kurus lah harusnya udah. Loh, iya tapi kurusnya ini nggak cuman sekedar, maksudnya ya ini masih bengkak aja kayak gini, itu gimana? Dosa lu kebanyakan di situ. Yang ada malah lemas soalnya. Ya Yang ada malah lemas. Ya udah deh. Apa namanya? Atau gini, mungkin kamu punya solusi. Aku ada olahraga, solusi sebenarnya. Sepeda. Sebenarnya. Oh, sepeda udah pernah juga? Rencana mau beli Sepeda. Beli terus dipakai kan? digendong. Nggak bakalan bisa lah weh kalau itu. Ini siapa sih? Kok di rumah kok ada pemain keyboard ya? Hey. Saya baru tahu loh. Hey, kan ini kan klinik mahal. Klinik dengan konsep ada musiknya, music as healing. Kliniknya Jadi musiknya live. musiknya live. Ini gue bayar pakai BPJS dia. Musik di sini. Jangan salah kalian. Ya, Wah. ini emang udah dikonsepkan ke klinik ada musiknya, bisa di cover BPJS. Baru. Ya. Talent dibayar Betul. BPJS bagus Di, loh. di klinik gua doang Iya, iya, gitu. iya. Jadi yang sakit bayarnya umum langsung, tapi yang main musik bayar pakai BPJS. Besok kita setting depan keyboard dia ada barcode buat disawer aja. Yuk. Ntar dulu ya, tapi dia bisa kurus loh. Dia bisa kurus loh. Coba lu tanyain makan apaan coba. Maka kamu kok masih hidup? Ya kan dia emang badannya segitu. Bapaknya badan dia nggak punya Karena punya nih, gen. dia tidak gendut. Ya. Saya pun cukup langsing dibandingkan Anda. Ya. Ya kan? Berarti yang bermasalah cuma Anda. Kamu kan
kehidupannya militer di rumah. Bapak polisi. Hah? Enggak, gini loh. Berarti ada yang salah di cara makannya Mas Ibeng. Bener, tak kunyah loh. Bukan. Siapa bilang dimot? Jadi yang namanya diet itu ya Makan paling kok gampang. salah gitu tau ya makan kok. Paling gampang itu namanya makan masuk sama keluar tuh harus sama. Ya. Kalori yang masuk sama kalori yang sama tuh kalori yang keluar tuh harusnya sama. Jangan masuknya banyak, yang keluar dikit. Begini jadinya. Iya sih, memang banyak makan kurang gerak. Kurang gerak kan. Iya, ya kan saya menganut prinsip generasi mager. Kenapa kok? Malas gerak. Oh iya juga Iya. sih. Yang penting dapat duit ya. Yang penting dapat duit, terbahan dari rumah online aja. Yaudah, tapi tetap serius pengen kurus nggak nih kira-kira? Ya Serius iyalah. pengen kurus. Ada solusinya enggak? Niat dulu, harus niat dulu. Kalau mau kurus tuh ya, kalau kita mau diet tuh pertama adalah niat, disiplin. Udah ya, yakin ya, udah serius yakin aku ya. udah tanya doanya sama Ustadz. Nawaitu diet lillahi ta'ala. Udah ini bener. Healthy friends, kalau yang mau diet juga, habis ini jangan kemana-mana. Nanti aku akan undang senior aku, khusus ahli gizi, spesialis banget buat nanti ngobrolin diet yang benar. Siap, bener ya? Jadi nggak usah tuh daun-daun jati, terus apa tadi tuh puasa Senin bukannya di Kemis. Iya. Keburu meninggal kita. Udah bawa Healthy friends jangan kemana-mana habis ini. Oke, balik lagi di dokter bilang. Senang-senang pasti sehat. Sedap. Udah langsung merasa sehat belum kalau ngomong gitu? Jelas dong. Oke. Senior gue namanya Dr. Maya Surjaya SPGK. Tahu nggak kalau SPGK apaan? Apaan? Gizi klinis. Oh, iya. Emang udah ahli banget nih buat ngomongin diet. Jadi Iya. lu harus perhatiin baik-baik. Semoga sih bisa cocok nih. Beneran Jadi loh? nanti Dokter Maya akan ngasih tahu diet yang sesuai sama lu, sama bini lu, sama anak-anak lu. Dokter semua. siapa? Dokter Maya. Oh, aku punya teman. Hehehe, itu Ratu. Teman Oke, oke. sumber. Oh, Itu bukan. Maya Ahmad nih, Oh, Maya bukan ya? Surjaya. Oh, Bukan, iya, iya. beda. Dokter Maya ini di Jakarta di klinik juga. Heeh. Kliniknya oke banget. Kita ngobrol Berarti kan sekarang. cocok, iya. Di kliniknya di Klinik Gracia Patria Klinik. Oke. Ya. Dan nanti bisa teman-teman bisa follow juga, ntar dikasih tahu nih Instagramnya Dokter Maya Surjaya. Kita langsung Oke. nyapa ya. Halo dokter. Halo, Apa kabar dok? masih baik, masih Alhamdulillah oke. masih baik ya. Sekarang Ya. gimana nih dok, lagi pandemi gini praktek by online kali ya? Jadi kalau untuk pasien yang sakit kronis, Ha-ha. kita kadang-kadang nggak bisa online ya. Oke. Kadang-kadang terpaksa harus offline. Harus Tapi ketemu. kalau yang untuk pasien-pasien ya yang pergenitan nasional ya masih online dulu sampai nanti bulan Juni ya mungkin baru yang Bisa untuk evaluasi genit-genit lagi ya. nasional itu. Oh. Oke dok, ini juga ada pasien online juga nih yang mau kasih ke dokter nih. Ini teman aku namanya Mas Ibeng. Jadi ceritanya dia tuh udah diet dok. Udah semua diet dia lakuin katanya. Udah diet, bahkan dia diet daun jati. Aku juga nggak tahu tuh kenapa dia bisa diet daun jati. Jadi mungkin dokter Maya bisa kasih sedikit masukan untuk Mas Ibeng dan orang-orang yang seperti Mas Ibeng juga gitu. Apalagi itu juga banyak juga kan dok yang kayak habis lahiran pengen langsung diet. Atau anak pertama nggak kurus-kurus, nambah lagi anak kedua makin gede. Ada yang salah nggak sih sama diet-diet mereka ini dok? Oke, jadi kalau yang lagi melahirkan terus punya anak, terus masih anak pertama atau anak kedua atau anak ketiga atau anak keempat Ya. terus itu biasanya motivasi lebih gede. Betul. Dan karena kan memang dia selesai melahirkan kan, jadi Ya. kan kita maklum lah hormonnya belum balik, Ya. ya belum kalau kita hitung orang tuh biasanya ada masa-masa dia mudi ya, Betul. jadi kan namanya baby bloom. Oke. Ya itu kita dan biasanya mereka cepat balik karena mereka lebih termotivasi. Oke. Nah yang susah yang baju kuning ini. Iya yang benar susah. dok, karena kan jatuhnya jadi kayak nggak sesuai kebutuhan kan dok. Jadi Karena kayak kayaknya motivasi mungkin kurang. Oke. Karena iya. tadi udah laku kan, udah bukan dagangan lagi. Kadang udah kayak ngerasa laku. udah nggak butuh juga atau malah jadi kebutuhannya nggak Betul. sesampaikan. Nah itu gimana dok kira-kira dietnya dok? Nah, jadi nomor satu, lepas dari pembahasan semua, kita mesti cek dulu motivasi. Karena Oke. number one itu keinginan. Niat ya dok, niat ya. Niat, nah itu dulu. Kalau niatnya Senin buka, Kemis sahur ya berat misalnya ya kan. Nah, itu jadi nomor satu niat dulu. Lah Ya, untuk Dok. niat ini kita sebetulnya sebagai dokter harus memberikan motivasi. Oke. Ya, karena Mas usianya berapa sekarang? Usianya berapa? Saya kan masih jalan 18, Dok. Tambahnya? Bonusnya berapa?
Dok, 35 dok. 35 dok. 35. Bener nih, nggak ada bonus lagi. Enggak, jangan dok. Belum. Yakin? Ya. Yakin cuman segitu? Iya. Ya. Iya. Ya oke, berarti 35. Ya kita tahu ya Dokter Yusri ya bahwa lelaki-laki ini biasanya akan mengalami masa sesudah dia umur 40, 45, ya biasanya akan mulai ada penyakit. Oke. Ya kan, apalagi kalau yang kayaknya itu payudaranya juga rada gede, kayaknya nggak cuma perutnya, iya betul yang disikepin itu ya. Jadi pasien itu suka kadang datang berpasangan ke saya. Oke. Terus yang masnya ini biasanya ngomong, dok gimana dong dok, aku kok rambutnya makin mundur, perutnya makin maju, payudaranya lebih gede dari istri gue. Gimana? Komplit semua ada di Mas Ibeng. Tepat sekali dok. Gimana dong dok? Berarti Mas, mungkin bukan salahmu seorang diri, tetapi maksudnya bukan salahmu sendirian, tapi mungkin juga ada kesalahan hormonal, ya. Karena Mas itu kan nggak makin muda dong, maksudnya makin muda, kan umur makin nambah. Ya. Nah, saya dan Dokter Yusri, kalau di kedokteran anti-aging harus berusaha supaya orang itu umurnya boleh nambah, tapi secara kesehatan optimum, jangan makin buruk gitu. Apalagi baru 35 tahun, kita harus mempersiapkan untuk 45, 55 dan seterusnya. Jadi gimana Mas, kau mau nanti punya cucu, kan dia punya anak, kau mau nanti punya cucu dan opa masih keren, itu kepingin apa enggak? Harus atau kepingin nanti punya cucu atau enggak sampai punya cucu? Kalau bahaya baru tuh punya dok. anak, bentar dong. Baru punya anak, anaknya lulus high school, lagi mau ke perguruan tinggi, bapaknya sudah sakit-sakitan. Aduh. Jadi entah kencing manis, ya kan? Ya. Entah mulai punya cincin, bukan cincin berlian, cincin di pembuluh jantung. Aduh. Atau entah perat-perat dikit gitu, karena sudah mulai stroke sedikit ringan-ringan. Gitu. Aduh. Iya juga tuh, benar tuh dok. Nah, jadi nomor 1 Mas, motivasi. Tentuin dulu goals-nya berarti ya dok ya, motivasinya Ya, apa? number 1 motivation, itu dulu. Dia harus termotivasi, karena kalau yang motivasi istrinya nggak ada gunanya. Ya. Nah, dia harus tahu bahwa sebetulnya Mas itu nyimpen atom bom ya, yang belum detonatornya belum dipencet gitu. Artinya belum dipencet aja, timingnya jalan terus. Karena lihat dong, payudaramu gede, ya kan? Maksudnya itu nggak ada payudara, rasanya jarak segini aja kelihatan. Terus perutnya maju, rambutnya aku nggak bisa lihat karena ditutupin bando. Saya nggak bisa lihat tumbuh berapa belum sebetulnya. Itu Mas udah tanda nah kelihatan ya, meskipun bukan cukurannya ya, bahwa dia mulai rada alopecia, iya dok. Androgenetika rada mundur, mungkin masih baru karena umurnya. Dan berarti dok, aku potong dikit, berarti hormon-hormonal tadi berhubungan sama makanan juga kan akhirnya ya? Atau habit makannya yang mesti dirubah berarti? Ya, betul. Jadi nomor 1 prinsipnya kok kita mau sederhana, nggak semua orang itu cocok dengan semua makanan. Ya, jadi ada makanan-makanan tertentu yang orang tersebut di dia tuh cepat banget menggembulkan dan cepat banget membuat hormonnya menjadi imbalance. Itu bisa dites Mas. Itu bisa dites. Itu bisa dites ya, di screening berarti ya dok ya? Ya, itu makanan apa yang saya kayaknya nggak cocok gitu loh. Ya, jadi kan nggak sama, tiap orang nggak sama. Mau dipakai bandonya lagi boleh kok Mas, nggak apa-apa. Terus lanjut dok, kalau tadi kita udah ngomongin motivasi, kita udah ngomongin motivasi. Akhirnya Kedua kita mesti ngomongin makanannya. Ya kan, artinya mungkin ada yang Mas Ibeng tuh nggak cocok, dia nggak ngerti. Aku udah menyesuaikan banyak yang nggak cocok. Jadi kalau misalnya aku ke restoran mana itu nggak cocok biayanya. Ya, misalnya cocok juga yang itu. Jadi akibatnya nggak pergi makan. Gitu. Bisa buat diet ya dok itu ya. Nah, itu ya Mas, satu. Makanan-makanan seperti apa nih dok? Nah, itu mesti tiap-tiap orang dites, nggak bisa. Karena itu nggak sama, ya kan? Tiap orang nggak sama. Itu namanya kita, kalau di kedokteran anti-aging, yang namanya personalized medicine, Mas. Artinya personalized, saya untuk saya. Bukan berarti tadi temennya bilang minum daun jati, terus minum daun jati semua. Gitu. Atau kalau mau mayo semua gitu ya dok ya? Ya, gitu. Ya, itu satu.
Terus itu kan soal ketidakcocokan masing-masing orang sama makanan. Terus kedua, mungkin untuk orang-orang yang rada-rada cabi dan gebul itu, mungkin dia perlu suplementasi tambahan. Nah, ini yang baru mau aku tanyain nih, apakah obat-obat diet itu penting gitu, Dok? Suplementasi Nah, mungkin suplemen dulu ya, jangan obat dulu. Ya, suplementasi tambahan. Ada beberapa yang mungkin perlu kita lihat lebih lanjut. Apakah misalnya nih, kadar vitamin D ku bener enggak? Enggak ada hubungannya sama pandemi dulu ya, enggak. Tapi apakah kadar vitamin D ku betul ya? Apakah sebetulnya kebutuhan saya asam lemak terpenuhi? Betul. Karena bukan berarti kalau dia gede itu berarti dia subur, berarti dia kaya, berarti zat gizinya hebat gitu. Enggak. Karena orang besar bisa berarti miskin. Bukan kantongnya loh Mas, bukan zat gizinya. Zat gizinya ya, bisa aja yang banyak lemaknya tapi mineral dan vitaminnya malah nggak ada. Betul, gitu ya, ternyata dia miskin gitu. Kan kita sering mikirnya orang dia gendut gitu ya lebih dari cukup lah kan gitu ya. Itu yang soal suplemen. Terus soal tipe diet. Ini penting. Nah, tipe diet ini juga beda-beda. Ya, cuman kalau saya udah lihat bentuknya gitu secara kasar aja ya Mas. Ini juga kasar banget ngomongnya. Yang kan saya takut sudah mulai ada reaksi inflamasi di badan. Inflamasi itu Mas, bukan kayak kejedot pintu. Atau bukan kayak digebuk gitu. Orang bendol gitu ya, biru, bengkak, nyeri. Nah, itu inflamasi. Tapi inflamasi ini terjadi di dalam badan. Jadi yang kita nggak bisa lihat. Ya. Nanti inflamasi ini kalau berlanjut terus gitu kan, nanti akan menjadi yang namanya aterosklerosis. Apa ya? Aterosklerosis itu pembuluh darah kita nggak fleksibel, nggak lentur, kaku. Banyak plaknya, banyak sumbatannya. Nah, ini yang kita harus hati-hati. Kalau didiemin ya tadi, nanti jadi perak dikit-dikit, nanti jadi pakai cincin, ya kan? Nanti jadi kanker. Ya, karena orang gede badannya juga risiko kanker lebih tinggi. Nah, mumpung masih 35 nih. Ya, jadi belum nggak ada lah kata terlambat dan nggak ada kata terlalu pagi untuk memulai hidup sehat. Tuh 2 ya, tadi sudah 1 gut health-nya, 2 nutrisinya, cara dietnya, terus suplementasinya. Nah, cara diet Mas, itu untuk yang kayak gitu kita harus pilih diet yang tidak membuat inflamasi lebih gede. Apa tuh Dok? Apa tuh? Nah, apa tuh? Jadi kalau piring biasa piring sehat gitu ya Dok ya? Ya dibayangin kayak lambang mobil yang keren. Mobil keren apa sih? Kalau nggak tahu kok zaman sekarang, kok zaman saya itu Mercedes, yang logonya kayak dibagi 3. Betul. Yes, rupanya 30 tahunan juga masih suka sama Mercedes. Ya, jadi dibagi 3 piringnya itu Mas. Ya, jadi anggap seolah-olah di piring ada 3 bagian, sepertiga. Nah, ini cara diet yang paling awam ya Dok ya, paling general dan paling aman ya? Ya itu aman lah kalau untuk orang yang cabi-cabi ya. Lepas dari apakah dia intoleran apa enggak loh. Nanti kalau intoleransi ya mesti di-adjust. Tapi kan kita nggak tahu ini sekarang. Karena ini basic dulu general. Kan? Berarti sepertiga itu sayuran sama buah. Sepertiga bayangannya. Sepertiga lagi kita mesti protein nabati dan hewani dikombin. Atau misalnya tempe, tahu, sama ikan lah. Ya misalnya daging juga nggak apa-apa loh sebetulnya, jangan terlalu takut makan daging ya, orang kita tuh takut banget makan daging, nggak ngerti kenapa. Terus ya takut, maunya ayam doang gitu, daging takut. Nah terus yang sepertiga lagi dia mesti makan lemak sehat. Nah jadi cukup tinggi asupannya lemak sehat itu. Atau kita bisa kompromistik karena orang Indonesia nggak bisa kok nggak dikasih makan nasi. Betul. Jadi itu kita belah 2. Sepertiga dibelah 2 lagi. Sepertiga buat nasi, sepertiga buat lemak sehat. Karena kita tahu ya bahwa di sepertiga piring yang lain itu juga ada lemaknya. Karena daging kan juga ada lemaknya, protein ada lemaknya. Jadi kira-kira cukup.
gitu. Jadi seperti itu ya Mas. Konsep piring Jadi sehat jangan ya kebalik. Dok. Karena emang kebanyakan akhirnya kebalik tuh, setengahnya sendiri udah karbo, udah lemak, baru sisanya lagi dibagi dengan sayur buah, ini jadi malah bisa numpuk gitu kali ya yang kebanyakan dilakukan ya Dok. Benar, ya. Oke. Itu yang aman ya, Ya. gitu. Oke, Dok, masih ada lagi. Kalau kira-kira kan sering banget juga kalau kita ngomongin sosial media ya Dok, Instagram gitu, banyak banget yang jualan obat diet Dok, kapsul-kapsul penurun berat badan, keluarin lemak. Itu gimana kita nanggepinnya Dok? Atau perlukah? Jadi sebetulnya sekarang itu kan kita bisa browsing ya sebetulnya untuk safety. Cuman kadang-kadang ya orang itu males browsing karena temen gue turun kok 15 kilo. Betul. Temen gue turun 20 kilo, gue juga mau turun 25 kilo, nggak mau kalah kan begitu. Tanpa dia sebetulnya menelaah yang dia minum itu apa. Oke. Dan tadi, prinsipnya tadi kan Dokter Yusri, kita berdua di Perdaweri ya, Perhimpunan Dokter Anti-Aging untuk Indonesia. Jadi bahwa prinsipnya adalah kita harus hati-hati karena nggak tiap orang sama. Ya kalau tiap orang sama Mas, terus bisa beli obat sendiri, saya rasa udah nggak ada orang gendut berkeliaran di jalan. Apalagi kalau sekarang orang gendut pakai masker berkeliaran di jalan. Ya kalau memang itu ada obat sendiri. Betul Dok. Ya, kalau memang cocok buat semua orang. Kenyataannya masih banyak orang yang berkeliaran di jalan. Cabi-cabi. Nah, berarti kan itu tidak cocok untuk semua orang. Oke. Itulah pentingnya akhirnya mesti cari referensi yang tepat, mesti ke dokter yang tepat gitu ya Dok untuk dapetin hasilnya juga efektif dan optimal. Tapi kalau kita bandinginnya sama orang-orang, ikutin saran teman ya belum tentu cocok gitu ya Dok. Tapi kalau ngomongin berat badan, normal. Aku nanya. Apa menunya apa? Terus olahraganya apa Dok? Oke deh kalau olahraganya juga kan. Tapi kita belum selesai karena sebetulnya kita baru bahas nutrisi, suplemen, kesehatan usus. Kita belum bahas nggak boleh stres. Oh itu juga ya? Stres iya ngaruh banget. Motivasi tadi ya. Enggak. Boleh stres. Aku nggak stres, bahkan aku nggak pernah mikirin apa-apa Dok. Syukur, ya berarti itu udah oke dulu. Satu ya. Satu lagi olahraga dan ada hormon. Ya kan, kita kalau di anti aging kita nggak mungkin nggak sentuh hormon, karena hormon itu mesti diatur supaya balance. Ya, balance. Nah, tanda-tanda tadi hormon nggak balance, aku nggak usah ulang lagi ya nanti. Ya, udah banyak, kita bisa di ini. Sudah jelas tadi ya bahwa hormonalnya kemungkinan karena hormon pria juga ada beberapa. Dan bukan berarti kalau pria itu nggak punya hormon cewek ya Mas. Betul. Nah, ya bukan berarti kalau cewek juga nggak punya hormon wanita. Nah, ya berarti itu mungkin rada-rada bergeser dan nggak seimbang, dan itu tugasnya kita dokter-dokter yang di anti aging untuk membantu membalancekan supaya jangan nanti makin berlarut-larut dan berubah menjadi penyakit. Oke, berarti nggak boleh stres, harus happy. Yes, itu harus happy. Kalau suka pada nanya gini Dok, kebanyakan tuh yang normal turun berat badan, kalau kita fokusnya ke berat badan, sebulan tuh dalam batas normal, seseorang yang lagi diet tuh harus turun berapa sih Dok kira-kira? Kalau jadi sebetulnya kita, ya balik ke Mas Ibeng aja, Mas Ibeng beratnya berapa? Berapa beratnya? Sebutkan. 75 paling Dok. Masa? 80 nggak sih? Aku kayaknya sih ini 80-an sih Dok. Kan perutnya aja gede loh. Iya, perutnya aja 25. 80 kali Dok, 80. Saya nggak pernah nimbang Dok. Ya udah, oke. Jadi kadang-kadang nih Dokter Yusri memang pasien ini nggak mau nimbang atau bermusuh dengan timbangan. Nggak apa-apa, kita jangan mau kalah sama mereka. Kita pakai sentimeter. Yes, aku suka pakai itu Dok kalau di klinik, pakai Medline. Kurus itu perutnya meterannya. Siap. Ketangkep juga kok di situ, dia mau nggak ngomong kiloannya juga. Ya kan? Karena kita ada batas ukuran lingkar pinggang Mas. Kenapa kita cerewet amat sama lingkar pinggang, nggak lingkar tangan gitu kayak, atau lingkar leher kan bisa juga. Karena Mas yang bikin meninggal, yang bikin sakit itu adalah obesitas yang sentral. Artinya obesitas bukan sentral di kepala, bukan sentral itu di perut. Artinya yang perutnya gembul itu yang lebih bahaya daripada orang yang gendutnya tuh rame-rame gitu ya, barengan memang gede keker gitu. Ya. Jadi di situ, jadi kalau ditanya targetnya berapa, kalau dia sampai benar-benar nggak mau ditimbang, ya pakai aja sentimeter. Betul. Ya. Diukur nah, kalau dia mau ditimbang, sebetulnya kalau kita bisa turunkan 5% aja, 5% loh. Misalnya dia 80 nih.
berarti kan 4 kilo. Ya. Ya biasanya 4 kilo itu 6 minggu lah harusnya bisa. Kalau Oke. dia, karena apalagi kalau amburadul banget, kayak contoh yang di sini itu kan kayaknya dietnya belum benar. Ya biasanya bisa 4 kilo dalam 6 minggu itu biasanya bisa tercapai. Kalau sampai gagal 8 minggu harusnya bisa. Bahkan ada yang dalam waktu 4 minggu kalau memang dia food intolerance-nya banyak. Oke, cukup jelas. Jadi kalau turun terlalu jauh juga berarti jadi nggak bagus buat tubuh kali dok ya? Ya, takutnya dia turun terlalu jauh, setelah itu bulan ke-6-nya dia rebound. Oke, bouncing-nya lebih cepat karena kalau turunnya terlalu jauh berarti ya. Ya. Ini ngomongin basket apa kok ada rebound? Rebound berat badan. Oh iya. Berarti 4 kilo 4 minggu. Iya, Normalnya. rata-rata. Itu kalau yang hebat, Mas. Seminggu. Itu kalau yang Hebat. dites food intolerance ketahuan Bisa dok banyak. seminggu sekilo Hebat ya? berarti Iya, kan? hebat kan? Bisa kan? Nanti Bisa tinggal ya? saya cuil-cuil bisa. Dok, selain dari Mas Ibeng ada juga beberapa pertanyaan dari netizen nih dok. Aku akan bacain untuk minta Dokter Maya jawab ya. Ada Ya. 2 pertanyaan udah kita pilih. Oke. Pertanyaan pertama nih dok, dari Iskoliadi. Saya pernah diet no rice selama 5 tahun dan sangat berhasil dok. Untuk menurunkan berat badan. Tapi di tahun 2018 saya mencoba kembali makan nasi. Dan mencoba kembali, dan keterusan sampai saat ini. Nah kira-kira nih ada nggak dok yang metode diet yang tetap bisa makan nasi kata dia. Karena dia tuh nggak bisa kalau nggak nasi. Dan sempat kalau hilangin nasi sempat turun gitu. Jadi gini loh, tadi aku udah sebutkan di piring Ya. kita yang kayak logo Ya, Mercy tadi, betul. bahwa orang Indonesia nggak bisa nggak dikasih nasi. Padahal kok dipikir dia itu cum laude loh, 5 tahun nggak makan nasi harusnya cum Iya laude. benar ya, Benar, benar benar. juga. Kalau ujian tuh udah semua cum laude. Ya, periodenya udah Ya, kayak ini Mas periode Ibeng, 5 presiden tahun ya. nggak makan nasi. Hebat Ayo, loh Mas. itu sebenarnya loh ya. Nggak bisa dok, Nah. nggak bisa. Walaupun dia 5 tahun nggak makan nasi, entah karena nggak tahu kenapa pada tahun 2018 ada kejadian apa, kita nggak tahu, putus cinta atau apa, kita nggak tahu, sampai dia sudah 5 tahun. Ini kan kayak orang nggak ngerokok 5 tahun. Iya. Terus tiba-tiba ngerokok lagi. Ya Iya kan, benar. berarti sampai dia makan nasi lagi, dan kayaknya dari story-nya tadi kayaknya berat badannya naik. Kesan Betul. saya kayaknya berat badannya naik. Betul. Makanya tadi kan udah piringnya tadi kan, sepertiga, setengah dari sepertiga itu kita kasih nasi supaya kita jangan kayak yang craving gitu loh. Oh. Betul. Kayak yang pingin banget craving gitu ya. Berarti Tapi nggak. hati-hati ya buat tadi Mm-mm. Mas Is ya, Iya, itu it's kayaknya cowok. Oli Adi. Kayaknya sih cewek sih dok. Oh cewek ya Mbak. Hati-hati ya Mbak, karena nggak cuma nasi, tapi bakmi, roti-roti yang dibungkusin plastik itu. Oh loh. iya itu kalorinya tinggi banget. Kalau anakku sering sebutnya roti plastik. Roti Ya. plastik. Ya, Kita ya. harus dihindarin ya dok. Dibungkusin sangat praktis, dibeli pagi-pagi tinggal gigit. Nah, itu hati-hati ya. Itu sama efeknya. Ya, apalagi kalau roti dia ngandung gluten. Nah, terus gluten ya, ada yang namanya gluten, nanti bisa dicari deh. Apalagi Masih- anak kos di Jogja itu paling suka kan pecel lelean dok, ada kopis goreng, terong goreng, enak dok. Tapi sebetulnya kalau gorengan itu nggak terlalu ya, selama dia digorengnya sekali. Oh sekali dok, iya. Nah, masalahnya dok, masalahnya Sekali gorengnya, minyaknya minyaknya berkali-kali. berulang-ulang. Ya, minyaknya recycling, apalagi Oh, orang iya. Jawa kan, makin sedap. Apalagi habit orang Indonesia tuh makanya kalau pagi mesti nasi uduk, lontong opor ya, karbonya udah dari pagi ya dok. Bakmi Bakmi. doyan loh. Tengah Iya, malam iya. sih di Jogja bakmi juara sih dok. Iya. Apalagi saya keluarga kami tuh cemilan aja tumpeng dok. Oke, dok, pertanyaan nomor 2 dok, masih ada lagi. Dari Rizka Aida, adakah wanita yang baru melahirkan tuh boleh melanjutkan diet dok? Oh ini nanyain kalau boleh nggak pas habis lahiran langsung diet tuh boleh nggak gitu? Nah, sebetulnya begini, tergantung dari dietnya kan. Selama dietnya tadi yang aku ajarin secara umum itu kan sebetulnya balance. Dia masih ada Oke. protein, masih ada karbo, ya kan, masih ada lemak. Ya, Semestinya sah-sah aja lah, ya kan. Yang nggak boleh itu kan extreme diet.
Yang sampai nanti air susunya nggak keluar segala macam, mensnya jadi nggak balik-balik lagi, nggak jelas mau baliknya kapan, ya walaupun dia menyusui segala macam. Karena walaupun menyusui, mens itu akan kembali lagi nantinya juga. Ya. Jadi sah banget kalau habis lahiran langsung mau diet tuh boleh asal balance diet balance dengan piring sehat kali ya, konsep piring sehat tadi ya. Ya, jadi mungkin konotasi diet, kalau orang dengar kata diet, coba deh Mas Ibeng, kalau dengar kata diet stres nggak? Ayo, kau ke dokter gizi, harus diet. Stres dok, stres. Nah, karena konotasi dietnya dokter Yusri, orang kita itu nganggep diet itu dikurangin porsinya. Ya. Iya. Itu pengertiannya sering kalau gue diet berarti gue itu nggak makan gitu, atau gue makannya dikit banget, gue menderita. Ada lagi yang aneh, karena dia dietnya cuman boleh misalnya jam 8 pagi cuman boleh makan apa seperentil, nanti siang cuman boleh makan apel 1, nanti ini itulah yang sering orang kita tidak bisa mendengar kata diet. Betul. Sedangkan tadi yang tawaran dietnya untuk Mas Ibeng adalah sebetulnya personalized diet yang kita cocokin dulu dengan food intolerance-nya. Jadi jenis makanannya yang kita rubah sama saat makannya yang kita rubah. Intinya adalah menanyakan dia itu dengan fun ya dok, maksudnya bukan yang jadi terpaksa dan pressure. Kalau goalsnya udah oke, motivasinya jelas, jalannya fun, insya Allah pasti akan lancar gitu ya dok ya. Ya, karena nggak boleh stres kan. Betul. Sip. Oke, thank you banget Dokter Maya. Semoga mencerahkan Mas Ibeng dan juga mas-mas yang lain dan mbak-mbak yang lain netizen ini. Jadi semoga dietnya bisa lebih baik. Thank you banget ngobrolnya dok. Nanti kalau masih ada yang mau nanya, kita langsung arahkan ke klinik Dokter Maya dan juga Instagram Dokter Maya ya. Bisa ketemu di sana kali ya. Oke, yuk, thank you. Thank you banget Dokter dok. Maya. Makasih dokter. Harus turun 4 kilo ya. Siap dok, semangat pasti bisa. Siap tuh, jangankan cuma gimana tuh sekilo seminggu. Udah jelas belum tadi? Clear ya? Nggak apa-apa. Ngerti ya part yang salahnya ya? Nggak masalah, kan melakukannya dengan fun. Fun dan harus sesuai dengan kebutuhan. Iya kan banyak program fun bike, fun walk saya ikuti semua pokoknya. Asalkan semuanya fun ya. Oke, terima kasih Healthy Friends. Habis ini kita akan balik lagi, jadi jangan kemana-mana.
bagus banget lagunya. Itu tadi lagunya Fanny sendiri berarti ya? Apa judulnya? Judulnya Kisah Cinta. Kisah Cinta. Kamu tahu nggak perbedaan kamu dan sendok? Apa tuh? Beda lah, yang Kalau- satu hidup, yang satu mati, benda mati. Benda mati. Salah. Apa tuh? Kalau kamu nyanyinya bagus, kalau sendok kamu mengaduk-aduk hatiku. Opos. Kalau dikasih musik agak sama. Tolong. Iya, Ya, aduk-aduk hancur. Iya, iya, iya. Saya hargai usaha Anda. Iya, iya. Kalau episode Anda melakukan hal yang sama, aku pecah. Fanny, thank you banget udah main-main ke sini, sudah menghibur kita juga. Makasih. By the way, terakhir ini aktivitas lagi apa sih? Covid gini tetap nyanyi apa gimana sih? Kamu kan suka nyanyi di event-event gitu-gitu kan, Covid gini gimana tuh? Tetap nyanyi, cuman dalam studio. Aku cover-cover aja. Oh, coveran Oh, YouTube gitu. ya. Lu punya YouTube gak tuh? Fanny udah punya Lo YouTuber. jangankan YouTube. Lo. Apa? Saya main Facebook. Bigo. Oh iya. Bigo udah gak ada. Mbak Fani tadi lagunya terinspirasi dari mana? Dari Tentang apa sih lagunya? Kisah cinta. Apa tadi judulnya? Kisah Cinta Kisah tuh cinta. lagunya tentang kerinduan terhadap sikap hangat dari pasangan. Oh, jadi lagi dingin, kurang hangat. Orangnya ada, tapi Orangnya ada. udah nggak sweet kayak dulu. Tapi tetap pacaran gitu ya. Bye-bye lu bentar lagi nikahan sama istri. Gimana tuh? Masih dingin gitu. atau masih panas? Jangan gitu. Masa enggak ya? Jangan. Kalau udah kurus berdua sehat jadi panas Sehat, lagi iya, ya. Oke. Kita lagi ngomongin diet nih, Van. Kalau kira-kira kalau kamu sebagai penyanyi, tips dietnya apa tuh? Kalau kamu diet versi Fanny Ellen tuh gimana sih? Ada nggak sih? Kalau baru-baru ini sih yang aku jalanin tuh, yang jelas lebih sering banyak minum air putih ya. Air putih. Kurang-kurangin kayak minuman bersoda kayak. Oke. Oh, gitu iya. lah. Tapi kan kalau pas event banyak yang disuguhkan kan ya itu tadi minuman bersoda apa. Atau kamu selalu air putih banget Tetap- anaknya? Enggak sih, karena gini, setiap penyanyi itu kan punya apa ya? Masalahnya masing-masing sama tenggorokannya. Oke, kalau kamu? Kalau aku tuh nggak tahan sebenarnya malah air hangat. Oh gitu. Kalau air hangat aku malah nggak bisa nyanyi. Malah jadi serak gitu ya? Iya. Kalau aku tuh kalau nyanyi tuh nggak tahan kalau bayarannya murah. Oh wow, Wow, iya iya. Iya, Aku pernah jadi dokter, ya Iya. kan? Iya, iya. iri saya ya. Mulai sombong gak gue? Kan gue harus image-nya sombong ya. Iya, iya. Oh gitu. Jadi kalau mau nyanyi malah justru minum es. Kadang kalau yang ada es ya, dingin-dingin gitu kalau ada yang biasa ya udah nggak pakai yang Biasa. biasa. Kalau Pokoknya adanya hangat es malah ya nggak udah nggak bisa. apa. Oh gitu. Adanya minuman yang soda-soda. Kalau juga makanan ada nggak makan yang dihindarin? Kan ada tuh kayak pasien aku juga yang penyanyi, dia kalau mau nyanyi gak makan berat malah takutnya malah jadi susah nafasnya Iya. dan lain-lain. Kalau itu emang ada sih kayak kalau misalnya kita makan berat, Ya. kita kan emang nafasnya pakai diafragma juga ya. Iya. Terus nanti terkesan kayak gimana ya, penuh gitu. Jadi penuh, malah jadi nggak leluasa ya nyanyinya. Oh, Jadi berat malah. bahasa kerennya besesek ya. Sesek siap. Mas Ibeng kalau nggak makan Gila. nyanyi langsung Ini acara pingsan. nasional, besesek tuh apa? Bahasa dari mana Mas? Iya, iya. Mbak Sasak tuh Iya, di KBBI kok ada. Ada ya. KBBI ada. KBBI yang diterbitin di Sleman. Jadi kayak ngap rasanya ya. Nah, Biasanya sih aku kasih jarak 2 jam lah. 2 jam sebelum manggung. Kalau ada jobnya. tapi kamu juga jadi kayak mesti diet banget gitu nggak sih? Kayak nggak mau gendut-gendut banget gitu-gitu. Iya As a sih. personal kamu, Aku sejauh apa kamu melihat body itu sepenting apa buat seorang Fanny Ellen? ya penting. Kayak jaga makan banget. enggak Kalau dia juga kan sih, nggak kayak- jaga dosa bahkan. Oh, oke. Dosa-dosa aja gitu. Apalagi lemak nggak dijaga. Kalau Kalau Fanny aku yang penting ini sih sehat aja sih. Nggak terlalu gendut tapi juga nggak kekurusan gitu. nggak kerusak. Olahraga rutin dong pasti. Jogging aja. Apa olahraganya? Jogging tiap pagi? Oh, Bayangkan. Nggak tiap hari juga sih. Oh nggak tiap hari ya, tapi tetap pasti jogging. Sebulan seminggu berapa kali? 2 kali. Iya 2 kali. Dua ya. kali. terus apa lagi olahraganya Tiru. selain jogging? Itu jogging sambil kemarin aku juga udah keringetan jogging capek, Dok. Tapi sambil bawa TV. Oh, Lo keringetnya kena. Juara 1 aku, juara 2 satpam, juara 3 warga. Warga lo berlima doang kan tuh kompleks lo kan kecil Iya, iya. tuh. Sambil diteriakin maling, maling gitu. Pak RT-nya rumah pertama,
bendaranya lu ya kan, satpam kompleks yang belakang. Ya Allah. Ini sambil Warga olahraga macam itu. apa ini? Ya bener sih. Katanya kan suruh mengambil yang baik-baik. Jadi lu ngambilin TV kan, Pak? Iya. Astaga, gimana mau kurus ah? Kalau pantangan gitu ada nggak? Kalau aku Misalnya nggak makan yang minyak-minyak kayak penggorengan misalnya. minyak penggorengan, kok penggorengannya? Kalau gorengan asal nggak terlalu banyak sih kalau aku. Sama yang Nggak kedua, terlalu banyak tuh seberapa? ya nggak Nggak tiap hari, nggak nggak di tiap setiap hari, terus makan gitu. nggak 3 mangkok dihabisin sendiri. Oh iya itu dia. Oh, Mas iya? Ibeng tuh kalau Oh makanya anu ya? kita kan kalau makan nih ya, healthy friends juga Iya. aku sekali ngasih tahu. Kita kan kalau makan kayak tadi Dokter Maya udah bilang tuh ada namanya konsep piring sehat. Iya. Ya kan? Tadi inget kan lo? Sepertiga. Iya, sepertiga. Kamu pasti juga gitu kan? Mas Ibeng enggak, kalau makan nasi setengahnya lebih nasi. Nasi itu tak jadiin lauk. Ya, utamanya gorengan, Iya. utamanya sama nasi. Pantesan ya. Healthy friends yang kayak gitu-gitu tuh yang bikin akhirnya jadinya menggelambir. Terus Nama- minuman manis gimana minuman manis kalau kamu? Kalau bisa sih aku ngurangin ya kalau mau nyanyi. Enggak ya. Tapi ada nggak sih kalau tadi kan personal kamu ya, maksudnya kayak tadi kalau kamu lebih ke personalnya minum hangat nggak bisa atau makanan gitu-gitu. Tapi kalau kamu kan belajarnya kuliahnya juga musik kan? Ada nggak sih sebenarnya kalau di kuliah musik vokal gitu yang kalian pelajarin tuh emang nggak boleh makan apa sebenarnya? Teori ada nggak? Enggak, karena ya tadi kalau kata dosenku sih memang setiap penyanyi itu punya apa ya? Masing-masing tenggorokannya kan tadi masing-masing ya? ya. Oke. Sensitifnya terhadap apa-apa. Kita Ini soalnya Mas, jadi sekalian menjawab nih healthy friends kan pasti sering pada tahu kalau nyanyi tuh nggak boleh makan gorengan, nggak boleh minum es, nggak boleh makan cabai. Ya emang nggak boleh nyanyi. Iya, maksudnya Minum, makan, iya juga gorengan. sih. Nanti Kesedap di ya, cancel kesedap. jobnya sama Iya, IO. Maksud gue dihindarin gitu loh. Ternyata malah yang Fanny yang belajar memang kuliahnya vokal pun itu tuh setiap orang beda-beda. Oke. Gitu. Apa karena menyesuaikan tadi ya. Iya. Pita suara, tenggorokan dan lain-lain. Oke. Iya, seru. Tapi kan kadang kamu asli mana sih? Aku aslinya Jawa Timur. Jawa Timur. Oh, berarti di Jogja ini pendatang lah ya. Iya, pendatang. Nah, anak kos kan suka mie instan enak kan? Ya enak. Iya kan, pecel lele, pakai kubis goreng, Nah. minyak seminggu Lu yang tadi lalu udah kan enak. udah dikasih tau Dokter Maya tadi ngapain lu masih lagi? Ya kan, pasti nggak maksudku kayak gitu menghindari apa malah rutin juga. Dulu malah semester awal aku makan pecel lele tiap hari. Wah, Iya, serius. Dan pasti lebih gendut dong. Nah, aku sebulan naik 5 kilo. Sebulan naik 5 kilo, tepuk tangan buat ngawur. Tepuk tangan loh. Maksudnya itu contohnya tidak usah Itu ditiru dan contoh, sekarang dia sudah tidak sebesar dulu gitu. Kebalikan malah. Ngomongin mie instan, aku juga dulu waktu masih jadi dokter beneran, kan dokternya enggak ya. Maksudnya dokter yang di rumah sakit Dulu gitu beneran loh. sekarang KW emang. Iya. Hei, dulu beneran sekarang premium. Ya. Oh iya ya kameranya ini ya. Dulu aku juga punya masalah Sotengan nyaran. episode yang episode 1 tuh semua masih belajar ya teman-teman ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Guys, ngomongin mie instan, Iya. aku dulu juga kayak Fanny. Apa? Jadi kalau di rumah sakit semua dokter dikasih jatah telur Iya, sama mie. iya. Tapi kan mereka kadang nggak usah makan, nggak mau Iya. makan. Yang makanin tuh gue. Jadi setiap jaga malam gue selalu memasak mie instan dan telur. Oke. Alhasil berat badanku menyentuh di 67,5 kilo. Aku malah kebalikan. Tapi sekarang jadi gini teman-teman, healthy friends, Fanny juga. Jadi kayak tadi kalau penyanyi itu bilangnya kan tenggorokannya masing-masing, jadi hindarnya masing-masing. Sama juga kayak kita kalau diet. Jadi beberapa orang tuh punya respon yang beda-beda. Kayak misal Mas Ibe mungkin karbo. Kalau aku tuh yang bikin cepat gendut adalah daging dan juga mie. Sama. Jadi awalnya kalau aku diet, jadi kita harus tahu dulu kita tuh sensitifnya sama makanan apa. Itu nanti kita akan setting kalorinya. Jadi pas aku kurangin mie, sekarang tuh kalau makan mie sebulan sekali. Aku namainnya noodle day. Jadi makan mie instannya cuma sebulan sekali aja. Dia ada program cheating. Program cheating makan mie sebulan sekali. Pas tanggal aku ulang tahun tanggal 5 April ini aku info biar kalian kalau pas tanggal 5 April kasih aku kado. Gitu. Mie instan. Gitu. Malah kebalikan Ya, kalau lu makan apa lu paling yang nggak bisa? Paling bikin jadi cepat gendut? Paling nggak bisa makan apa ya? Sukanya sih makan oatmeal.
Oatmeal. Gue dengernya Hot Wheel. Shit, jauh banget. Makanan Hot Wheel, dia Oatmeal, mobil-mobilan dia suka dimakan sama dia. Kalau aku kebalikan, awal-awal kalian kan kamu nyemil Mie mie, instan. kamu pecel lele. Aku mudanya dulu rajin olahraga, sehat-sehat, ijo-ijoan tak makan, bayem, sayur, selada. Handuknya dimakan juga nggak tuh? Kan hijau. Anduk, meja pingpong tak makan. Oh ya, siap. Aku malah pecel lele itu sekarang ini Dok, karena udah nikah ini malah. Pecel lele karena aku kan pecinta cewek lemu-lemu. Pecinta cewek iya, apa? iya, siap. Lemu-lemu. Bagus juga ini. Aduh, ini gue beneran ketawa. Oh iya. Iya, aku pecel lelenya baru pecinta sekarang. cewek. Oh, pantas bini lo suruh gendut ya. Kalau nggak dicintai sama lo. Kalau dia kurus. Astaga. Main mitos fakta yuk. Oh ya, aku punya game. Kok kamu yang ngingetin? Gue sukanya Oh, iya. ngingetin orang. Aku punya games nih buat kalian. Kita Oke. masuk ke games mitos atau fakta. Hei Kisanak, ganti ya episode kedua ya. Jangan itu mulu ya. Gue bayar lo ke BPJS mahal loh. Masa bunyinya itu mulu. Enak aja. Jadi Apa nih mitos aku faktanya? punya pernyataan. Kalian Fani jawab ini mitos atau fakta Oke, gitu ya. aku jadi jurinya ya. Nanti kamu yang Aku juri. meluruskan. Iya. Oke. Menurut Fani, minum air hangat itu dapat melarutkan lemak. Nah, itu mitos atau fakta? Mitos. Mitos. Mitos atau fakta, Dok? Mitos, betul sekali. Jadi kalau kita tadi ngomongin lemak, air panas itu tuh tidak berpengaruh. Jadi yang pengaruh Loh kan dia panas tuh. Apapun yang kalau dipanasin ya, susu bubuk itu aja bisa cair, Dok. Ya. Masa lemak nggak bisa? Nggak bisa. Jadi yang bikin, jadi gini, tubuh kita itu healthy friends tidak bisa menyimpan karbo dalam bentuk karbo. Jadi kenapa akhirnya yang dimakan tuh nasi manis-manis, kok jadinya malah gendut jadi lemak? Karena tubuh kita itu nggak bisa menyimpan karbo dalam bentuk karbo. Jadi tubuh kita itu bisa menyimpan karbo dalam bentuk lemak. Jadi pada saat kita nggak pakai, kita nggak buang, kita nggak bakar untuk aktivitas atau olahraga, ya tubuh akan nyimpen, tetapi dalam bentuk lemak. Gitu. Oke. Jadi gendut atau enggak itu tergantung seberapa kalori yang masuk dan keluar, bukan dari air panas terus lemaknya dipecah. Itu sangat mitos sekali. Gitu. Berarti nggak bisa. Nggak Berarti bisa. mitos. Fani, Ada lagi puasa dapat membantu seseorang untuk menurunkan berat badan dengan cepat. Mitos atau fakta? Mitos juga. Mitos juga. Mitos juga. Berarti kalau puasa tetap gendut aja gitu maksudnya, Fani? Tergantung kan, kalau masa puasa 24 jam gak makan. Oke. Tergantung dia makannya dong. Nanti Oke. barbar enggak. Oke, Iya berarti nggak menurut Fani tergantung, depends on. Masa Yes. suruh makan tukang potong rambut? Apa bisa? Barbar. Oh. Barbar. Bukan barbar. Ini surat peringatan kedua di episode pertama loh. Ini juga karena adaptasi. Adaptasi, New normal. New normal. Iya, jadi kalau puasa itu kita mesti benar tergantung kebutuhan dan juga tergantung seberapa juga yang dimasukin dan dikeluarin. Oke. Kalau akhirnya misal puasanya let's say Senin Kamis atau puasa Ramadan gitu ya, pas sahurnya pas kalorinya, pas buka puasa nggak berlebihan gitu, ya berarti bisa untuk ngeluarin kalau lemaknya tuh bisa kebuang. Tapi kalau puasa sahurnya udah banyak, pas di buka puasa juga lebih banyak lagi yang manis-manis, ya sama aja. Habis puasa pasti makin gendut. Dan dibatasi jam makan malam tadi ya. Kalau buka puasa berarti maksimal jam gitu. berapa makan malam? Apa? Makan Kalau buka malam, iya. maksimal malam bisa sejam atau 2 jam setelah sholat isya misal gitu. Kalau puasa Ramadan tuh masih bisa. Jadi semua tergantung dari, balik lagi namanya kita kalau ngomongin diet healthy friends, semua tergantung dari seberapa yang masuk, seberapa yang keluar. Selama balance maka tidak menumpuk. Oke, itulah mitos dan fakta untuk Oke. Healthy Friends ya. Semoga hal-hal tadi bisa jadi manfaat buat Amin. teman-teman. Thank you juga buat Fanny udah main-main Ya, ke terima kasih, Thank you. Bang. studio dokter Bilang, klinik dokter Bilang ini ya. Nanti mampir-mampir lagi kalau lagi ada album baru. Mampir-mampir lagi. Kolab sama dokter. Siap. Collab. Tapi kalau sama aku mahal. Oh ya siap. Kalau ada ngobrol lagi. lagu BPJS nggak sih? Kalau duet sama. Kalau duet sama aku nggak bisa ke BPJS. Oh, nggak bisa. Iya, bayarnya tetap di depan. Harus lunas di depan sebelum produksi. kalau bikin video klip butuh model bisa. Oh siap. Kalau udah kurus lu, kalau masih gendut nggak Ya bisa. kalau dia ada lagu khusus yang gemuk. Oh iya juga ya, benar. Oke, terima kasih Healthy Friends, jangan kemana-mana, kita masih balik lagi di Dokter Bilang. Oke. Apa coba? Apa coba? Kita masih balik Dokter Bilang, apa coba? Sehat, sehat, senang. Saya lagi, kita masih Dokter Bilang. Sehat, sehat, senang. Habis ini balik lagi ya.
Baik lagi di Dokter Bilang. Senang-senang pasti sehat. Yeay. Oke, tadi kita udah ngobrol banyak banget sama Fani juga, sama Dokter Maya juga yang udah bantuin kita buat nyusuinin dietnya Mas Ibeng dan juga Healthy Friends di rumah. Tapi buat yang masih pengen lebih detail atau mungkin mau langsung ketemu Dokter Mayanya untuk bisa lebih jelas lagi plan diet yang mesti dilakukan seperti apa, bisa ke praktek atau kliniknya Dokter Maya nih. Dokter Maya Surjaya MS Spesialis Gizi Klinis, di websitenya juga bisa di graciaestetik.net atau di Instagram juga ada Healthy Friends di @graciapatricia_klinik dan juga di Facebook di @graciapatricia gitu. Mas Ibeng gimana? Oke. Berarti kita bisa ya? kumpul dulu di Oke, tengah. siap. Silakan Mbak Kakak Fani ya. Hai. Apa nih Dok kesimpulan program atau episode pertama kita hari ini? Semoga sih kesimpulan kita tadi udah bisa kita ambil, diet itu sangat personal. Oke. Yang pasti kita nggak bisa bandingin diet kita sama orang lain Ya. karena metabolismenya berbeda, terus kesenangannya kita juga berbeda, aktivitas kita berbeda, kalori in outnya kita berbeda. Jadi mesti kita kenalin dulu diri kita masing-masing, baru kita akan pilih diet yang tepat untuk kita, yang pasti harus dalam pengawasan dokter biar aman. Nggak kayak tadi Mas Ibeng bisa pakai daun jati, daun apa itu nanti malah jadi membahayakan. Porsi makan juga ya. Betul, jadi itu yang mesti dipikir. Dan paling penting sebenarnya kalau Dokter Maya tadi bilang adalah dia niat dulu, disiplin, ya kan? Ya. Konsistensi itu yang paling penting. Motivasi juga itu yang paling penting. Karena biasa kalau motivasi nggak ditinggal pasangan itu lebih serius. Wah. Ya kan? Diet Iya. karena takutnya ditinggal sama pasangan. Wah pasti serius banget dietnya. Oke, siap. Terima kasih sekali lagi untuk Healthy Friends dimanapun kalian berada ya. Simak terus program Dokter Bilang ya setiap Kamis. kita tayangkan pokoknya. Betul. Ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terus juga boleh kasih usul, kasih tema, kasih ide. Pengen dokter siapa yang kita undang, pengen bintang tamu siapa. Atau pengen tema apa. Ya, boleh di tag deh mereka-mereka untuk join ke program kita ya. Terima kasih sekali lagi Kakak Fani. Terima kasih Fani. Kita nyanyi Siap. dulu ya. Kita tutup. Tutup dong. Oke. Sampai ketemu lagi di Dokter Bilang. Bye. Senang-senang pasti sehat. Lama ku memendam rasa di dada, mengagumi indahmu wahai jelita. Tak dapat lagi ku ucap kata, bisuku diam terpesona. Dan andai suatu hari kau jadi milikku, tak akan ku lepas dirimu, oh kasih. Dan bila waktu mengizinkanku untuk menunggu dirimu, ku rasa ku telah jatuh cinta pada pandangan yang pertama. Sulit bagiku untuk bisa berhenti mengagumi dirinya. Oh Tuhan, tolong diriku untuk membuatnya menjadi milikku. Sayangku, kasihku, oh cintaku, she's all that